Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini menjelang tengah malam, saya akan mencoba memahami fakta dan juga mencoba memberi makna pada kasus-kasus peserta menulis di kelas menulis Genius Writing. Video kali ini sebenarnya saya khususkan kepada tiga bunda yang sudah tidak muda karena beliau berusia di atas 50 tahun, tetapi saat ini sedang serius intent mengikuti kelas privat menulis novel. Tiga bunda ini punya kasus awal yang sama, yaitu merasa tidak punya modal yang cukup untuk menulis novel. Misalnya modal diksi, modal pengalaman, merasa gak pernah nulis, kemudian modal pengetahuan tentang menulis, tidak juga punya model cerita untuk dijadikan novel. Padahal kepercayaan empat hal tadi itu tidak benar. Faktanya apa? Ada seorang bunda di luar Jawa yang novelnya hampir jadi dan kualitas tulisannya itu sangat bagus. Padahal awalnya dia khawatir tidak bisa karena merasa tidak punya empat hal itu. Kemampuan meracik kata, modal cerita, kemudian juga pengalaman menulis dan teknik menulis. Nah, empat hal ini sebenarnya bisa di-upgrade sambil jalan sambil nulis. Kenapa, Bunda? Karena menulis itu kan skill. Skill itu akan meningkat, akan semakin semakin melesat ketika dipraktekkan. Jadi novel Anda akan jadi kalau setiap hari eksekusi, setiap hari nulis. Menurut sastrawan besar Indonesia Bapak Kunto Wijoyo, rumus menulis ada 3. Apa itu? Menulis, menulis, menulis. Dan beberapa sastrawan besar juga mengatakan demikian. Bahkan ada yang mengatakan dengan humor yang tinggi seperti ini: kunci menulis ada 3. Sayangnya tidak ada orang yang tahu 3 itu apa. Yang saya tahu, menulis adalah menulis. Perbaikan penyempurnaan itu terjadi dalam pengulangan. Ya, bahasa kita revisi, revisi, revisi. Yang perlu Anda tahu, bunda-bunda, bahkan jangankan bunda-bunda yang sudah 50 tahun ke atas, anak SMP yang pengalaman hidupnya lebih sedikit dari bunda-bunda saja, itu dimungkinkan mempunyai modal cerita atau kisah hidupnya bisa dijadikan 5 buku. Apalagi bunda yang sudah 50 tahun ke atas bisa 10 buku lebih. Jadi tidak benar kalau nggak punya bahan cerita. Yang kedua, teknik menulis. Nah,
Seperti dalam pencak silat, Anda mempunyai ratusan jurus ya bagus. Tetapi saat bertanding, saat dalam keadaan kepepet, kan hanya beberapa jurus yang dipakai. Jika menggunakan 3 jurus bisa mematikan lawan, ngapain ngapalin 70 jurus, kan begitu. Nah, seperti kekhawatiran bunda-bunda terhadap teknik menulis. Banyak sekali teknik menulis, tetapi jika pengetahuan tentang teknik menulis yang melimpah itu tidak membuat Anda menghasilkan tulisan, ngapain? Mending tahu sedikit teknik tapi menghasilkan novel. Banyak kok yang seperti itu. Nah, kecuali seperti saya dan teman-teman yang seprofesi dengan saya, yaitu coach writer atau trainer menulis, harus tahu banyak teknik menulis gitu loh. Tapi kalau Anda hanya ingin menjadi penulis dan menulis novel, maka pelajarilah teknik yang betul-betul membuat tulisan Anda jadi begitu. Jadi untuk membuat novel Bunda, untuk berhasil menuntaskan naskah novel, tidak perlu tahu dan mahir semua teknik menulis. Kelamaan nanti keburu nama-nama Bunda tertulis di batu nisan, ya kan? Gitu loh. Kemudian mengenai pilihan kata, sama Bun, ada jutaan kata, ada mungkin miliaran pasangan kata yang sangat bagus untuk dijadikan pilihan dalam menuangkan gagasan. Tetapi dalam menulis novel atau cerpen, itu bukan pada diksi titik tekannya atau fokusnya, tetapi pada cerita, cara ungkapnya, dan terutama pada greget cerita itu. Nah, untuk apa Bunda punya begitu banyak perbendaharaan kata tetapi bingung milih, akhirnya nggak nulis-nulis karena merasa ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini kurang bagus, ini kurang istimewa. Mending punya sedikit pilihan kata tetapi sangat efektif dan solutif untuk menuangkan curahan hati Bunda, menuangkan penggalan kisah hidup Bunda, menuangkan gagasan ataupun menuangkan inspirasi yang betul-betul ingin Bunda sampaikan. Gitu. Asik kan? Nah, ini namanya membedah mindset. Jadi ketika Bunda sudah sangat ingin punya novel, karena novel ini sangat berharga bagi kehidupan Bunda dan keluarga Bunda. Kemudian Bunda merasa sebenarnya banyak kisah hidup yang layak di-share. Kemudian Bunda juga betul-betul iri dengan teman-teman, iri positif ya, teman-teman yang sudah melahirkan novel. Ya segerakan, ayo nulis novel. Niat yang mulia jangan ditunda-tunda, eksekusi sesegera mungkin agar menjadi karya, menjadi dharma, dan juga menjadi karma baik dalam kehidupan kita. Terlebih lagi menjadi warisan untuk anak cucu. Demikian Bunda, saya sampaikan ini dari hati yang paling dalam, agar bunda-bunda tidak ragu lagi, agar bunda-bunda semakin semangat, semakin yakin, dan semakin percaya diri untuk menuntaskan novel Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenius mulia.